Selamat siang buat teman-teman. Perkenalkan nama saya Kriyanti. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital. Saya saat ini berkuliah di Politeknik Kaltech Riau. Saat ini saya semester 2, generasi G24. Jadi hari ini saya akan mengenalkan bagaimana penjelasan tentang penggunaan Laravel dan pengenalan Laravel. Sebelumnya kita sudah buat video tentang bagaimana cara membuat Laravel, Laragon, CMD, dan Composer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah website di aplikasi Laravel melalui Visual Studio Code ini. Sebelumnya, sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menunjukkan tugas pertama saya di kelas praktikum kemarin, minggu lalu, membuat sebuah informasi tentang biodata dan kuliah gitu. Di sini saya buat namanya home. Oke, sini saya menggunakan Bootstrap yang ada di kampus kemarin waktu praktikum, namun saya agak ubah sedikit dari warna uh, dan tabelnya ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada current semester, semester 2 bisa. Jadi, kalau misalnya saya masih, karena sekarang saya masih semester 2, jadi pesan untuk saya itu masih awal yang kejar TAK. Karena kita ubah nih ke template. Kita ubah soalnya. Jadi, di sini tuh kita home controller. Oke. Nah, sebenarnya saya ubah di sini uh, lebih dari 3 semester akan dia berubah. Nah, kalau kita lebih dari 3 semester, dia akan timbul jangan main-main, kurangi main game gitu. Untuk penjelasan tugas pertama ini saya tidak terlalu signifikan karena saya akan menampilkan hasilnya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web PHP ini. Nah, untuk web PHP ini ada yang namanya rootkit. Oke, teman-teman ketahui kalau rootkit itu tuh digunakan untuk membuat sebuah URL dan menentukan controller yang akan dijalankan. Jadi itu menentukan URL apa yang digunakan dan apa yang ingin kita jalankan. Seperti misalnya rootkit titik 2 slide titik. Di sini masih kosong, tidak ada informasi yang ingin kita jalankan. Sedangkan di sini kita buat rootkit basic. Soalnya di sini kemarin ada kan yang kita buat di video sebelumnya ada store, show, update, di store itu sebuah fitur yang kita jalankan di sebuah website kita. Nah, di sini karena beberapa kita sudah selesai, nah sekarang kita masuk ke bikin dari awal yang tidak ada isi apa-apa, kita isi menjadi informasi yang kita inginkan. Masuk ke home controller. Oke, salah. Masuk ke cancel. Kita masuk ke home company controller. Oke. Di company controller ini ada namanya namespace apps HTTP atau controller. Ini digunakan untuk memastikan apakah kita masih berada dalam app HTTP atau slide HTTP slide controller, yang dimana ini sesuai dengan struktur defaultnya Laravel. Ulim slide HTTP slide request. Ini tuh sebuah membuat class request yang digunakan untuk menangani data request kita, request apa yang kita inginkan gitu. Nah, kelas itu kita terserah mau buat nama kelas kita apa. Karena di sini saya mau buat sebuah company, jadi saya buat company controller sama seperti ini company controller PHP extend controllers. Nah, public function ini kita tutup dengan bukan public function yang akan mengisi sebuah data perusahaan kita. Di sini teman-teman jangan lupa buat variable company karena nama yang kita buat itu company. Di sini teman-teman jangan lupa buka kurung ini dan mengisi sebuah informasi dengan nama, SWS, industry service dan lain sebagainya. Kalau lebih dari satu informasi teman-teman bisa seperti ini dan tutup dan koma, jangan lupa. Oke.
Nah, kalau current years itu sebuah kode yang menghitung uh, usia perusahaan. Di sini saya buat Y aja karena setiap misalnya tahun depan eh, tahun berdirinya skincare ini 2020 misalnya. Tahun ini berarti 5 tahun, berarti tahun depan 6 tahun. Jadi makanya saya isi aja sesuai dengan tahun yang diakses gitu. Sama company ini juga sama seperti penghitungan usia perusahaan kita. Nah, view ini itu fungsi bawaan Laravel untuk merender tampilan agar lebih menarik dan menampilkan apapun yang telah kita panjang. Kalau company ini compact dan atau company itu mengirimkan array dari si company ini, mengirimkan array dari company ini yang kita buat menjadi satu dan berisi beberapa informasi. Singkatnya mengirimkan sebuah informasi tersebut ke web ke company web PHP kita ini. Semua informasi ini akan kita akses ke company web ini. Data tersebut akan tampil ke akses tampilannya. Nah, di sini selanjutnya kita menggunakan company Black PHP tahap selanjutnya atau tahap terakhir yang digunakan setelah memanggil dan membuat company controller dan kita memanggilnya ke company Black. Nah, di sini saya pertama menggunakan HTML. Di sini saya menggunakan UTF-8 sebagai fitur saya dan name ini membuat halaman lebih responsif di berbagai perangkat. Teman-teman mungkin perangkatnya sama atau beda itu terserah teman-teman, yang penting kita menggunakan viewport ini. Nah, untuk title ini merupakan informasi sebuah perusahaan yang akan kita panggil sebagai company name ini. Sama seperti ini teman-teman. Di sini kan company. Nah, saya panggil name karena saya memanggil nama perusahaan saya. Di sini company. Ini. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap dan saya memanggil linknya. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5.3. Nah, untuk style ini saya menggunakan beberapa style seperti body, saya menggunakan background colornya itu warna pink muda, headernya itu background colornya warna pink gelap, paddingnya berapa px, cardnya. Nah, list group itemnya, jadi latar belakang itemnya itu memiliki list. Border ini kita bisa menghilangkan sebuah border. Nah, list group item atau hover ini warna kita bisa mengatur warna color kita itu sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk info kolom ini teman-teman bisa gunakan ini untuk sebagai membuat jarak antara kolom 1, 2, 3 sampai kolom-kolom informasi selanjutnya yang teman-teman inginkan. Kenapa kita menggunakan kolom itu supaya mempercantik tampilannya saja. Karena kita menggunakan style, jadi kita tutup dengan slide style juga dan height. Di div class container MT5 itu kontainer bootstrap untuk membatasi lebar konten dan memberikan margin sebesar 5 unit. Nah, membuat header berwarna pink gelap ini memang keinginan saya karena memang saya suka warna pink dan dengan teks berwarna putih di tengah 60% yang dari variabel company name yang tadi. Nah, di sini teman-teman tinggal panggil aja di kelas kontainer ini teman-teman panggil misalnya selamat datang di company. Saya mau panggil apa di company ini? Karena di company ini ada banyak, ada name, tahun, visinya, tahun berapa berdiri, di mana letak lokasinya. Karena saya di sini memanggil nama, saya tinggal panggil aja di company name. Jadinya selamat datang di company. Jadi timbullah ini. Kalau misalnya kita panggil yang lain deh. Misalnya saya mau panggil mission. Coba ya, kita coba di sini kita ubah nama ini menjadi mission. Mission. Maka dia akan berubah.
selamat datang missionnya seperti itu. Oke, selamat datang nih memberikan layanan kecantikan nana, yaitu adalah misinya, sama seperti ini. Makanya saya panggil selamat datang di Camille Beauty. Jadi karena Camille Beauty-nya itu terletaknya di nama, jadi saya ubah di nama teman-teman. Itu teman-teman menyesuaikan aja. Oke, kita ubah kembali ya. Oke, oke lebih cantik gitu. Nah, untuk selanjutnya sama aja, teman-teman nggak isi tahun berdiri. Jadi tahun berdiri, apa dong Kak company-nya? Tahun berdiri berarti established years. Teman-teman isi aja. Sama usia perusahaan, bidang industri, jumlah karyawan, lokasi kantor pusat, target pasar utama, isinya apa, misinya apa, rencana masa depan. Teman-teman tinggal ketik aja company, variable company, dan teman panggil apa yang informasi company yang di dalam company itu yang teman-teman panggil. Kalau ke sesuatu kan capek kan teman-teman, karena kan sama aja dari atas sampai bawah tentang informasi company-nya. Teman-teman tinggal salin teks saja teman-teman gini ya, teman-teman klik shift, alt, dan tanda panah bawah. Oke, nah untuk IELTS, saya menggunakan IELTS untuk mempermudah ya. Sama seperti sebelumnya, kalau kita memulai, pastikan teman-teman mengakhirinya supaya eh, Visual Studio ini mengerti bahwa kita sudah mengakhiri informasi yang kita inginkan. Kalau kita tidak mengakhiri, kalau kita tidak mengakhiri apa yang kita inginkan, dia itu akan akan terus saja, akan terus muncul dan tampil gitu. Jadi kalau misalnya kita NF, jadi dia tahu oh cukup sini aja gitu. Nah di sini informasi tentang umur, ini panggil company age itu umur atau tahun. Nah, kalau lebih dari 5 tahun, maka informasi ini akan tampil perusahaan ini telah beroperasi lebih dari 5 tahun. Jika kurang dari 5 tahun, jadi perusahaan ini masih muda, akan timbul informasi ini. Karena di sini saya menggunakan, oke, saya menggunakan lebih dari 5 tahun, jadi warna hijau. Jadi informasi yang timbul itu adalah perusahaan ini telah beroperasi lebih dari 5 tahun. Coba kita ubah menjadi kurang dari 5 tahun. Karena informasinya kan kita buat tahun berdiri 2019. Jadi dia akan berubah sendiri, otomatis, karena kita sudah meletakkan huruf Y tadi. Nah, kalau dia kurang dari 5 tahun, usia ini masih muda, baru berdiri kurang dari 5 tahun, ini berubah ke warna kuning ke orange gini. Saya buat kayak gitu supaya lebih mempermudah ya warnanya. Jadi saya buat, misalnya kalau lebih dari 5 tahun saya buat warna hijau, kalau kurang dari 5 tahun saya buat warna orange ini. Nah, di sini juga saya menggunakan Bootstrap. Bootstrap ini saya gunakan versi 5.3 sama seperti atas tadi. Nah, untuk teman-teman, untuk menambahkan informasi lain, teman-teman jangan lupa menambah di root seperti web PHP, informasi yang paling utama teman-teman ubah itu di web ini. Karena di sini akan teman-teman mau tambah lagi, tinggal tambah lagi di bawah. Selanjutnya teman-teman ke controller. Tinggal tambah kayak misalnya tadi ini company controller gitu. Isi informasi. Teman-teman tinggal tambah filenya itu di controller. Nah, setelah menambahkan informasi, pasti kita ingin memanggil informasi itu ke company blade atau di view. Teman-teman mau tambah aja filenya di sini, tambah file, tulis apa yang mau teman tambahkan. Jadi di sini lebih kurang penjelasan dari saya seperti itu. Semoga teman-teman mengerti dan paham. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, sekian dari saya, Kristianti. Selamat siang teman-teman.